Terima kasih telah menonton video ini, karena dengan menonton video ini akan membantu Anda mengerjakan soal-soal TPA, TPS, TIU, dan matematika. Dan jangan lupa ya, dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Oke, selamat bergabung lagi di channel saya ini. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal TIU, yang mana bagi adik-adik kami yang ingin mencoba sekolah kedinasan dan teman-teman yang ingin mengikuti tes seleksi penerimaan pegawai negeri sipil, baik itu di step kementerian, akan berjumpa dengan soal yang menghitung atau sering kita katakan dengan TIU. Nah, baik. Dasar dari soal menghitung ataupun soal TIU itu pada dasarnya adalah operasi bilangan bulat dan operasi bilangan pecahan. Maka oleh sebab itu, di materi yang pertama ini saya akan mencoba membantu adik-adik dan kawan-kawan sekalian untuk lebih bisa memahami soal-soal hitungan dasar, operasi bilangan bulat dan pecahan. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan operasi bilangan bulat dan pecahan. Kita mulai dari nomor 1. Sebelum masuk ke nomor 1, ada beberapa hal yang harus kita pahami, di mana ada yang sering muncul yang namanya angka penting. Ya, angka penting. Angka penting ini kenapa dikatakan penting? Karena memang angkanya sering masuk. Yang pertama itu adalah angka 1/8. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 0,125, dan di soal pertama sudah muncul. Ini juga sama dengan 12,5%. Angka yang kedua itu adalah 3/8. Bentuk 3/8 ini sama dengan 0,375, dan dalam bentuk persen kita ubah menjadi 37,5%. Yang ketiga itu adalah angkanya itu 5/8. Kalau kita ubah ke bentuk desimal itu 0,625. Kalau dalam bentuk persen 62,5%. Nanti diingat ya. Yang berikutnya itu adalah 7/8. Ini juga sama dengan 875. Bentuknya ini juga sama dengan 87,5%. Ada memang beberapa lagi yang harus kita pahami atau yang sering muncul, tapi yang paling sering muncul aja yang kita akan bahas, yaitu angka 3/4. Ini 0,75. Nah, di soal juga sudah muncul ini, dan angka 1/4 ini sama dengan 0,25. Oke, selesain aja ya materi untuk memahami soal-soal hitungan bulat dan pecahan. Kita mulai yang nomor 1, dikatakan bahwasanya 2/2,20. Nah, mengubah bentuk yang seperti ini mungkin teman-teman dan adik-adik sekalian sering membuatnya ini karena 2 belakang koma per 100 gitu ya. Sering dibikin seperti ini, jadi 220 kita bagi dengan 100. Kemudian 75 itu kita bikin menjadi 75/100. Nah, gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas di sini, di mana saya mengubahnya ini tidak lagi menggunakan cara yang lama, melainkan saya perhatikan yang 0,20. 0,20 kalau kita ubah ke bentuk pecahan itu 1/5 ya. Itu angka yang sederhana, jadi tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Karena 0,20 1/5, maka soal di atas bisa saya bikin menjadi 1/5. Kira-kira seperti ini. Kita kalikan dengan 0,75, itu tadi sudah ada di atas, 3/4. Kemudian tambahkan dengan 3/5, tetap kita buat 3/5. Kita bagikan dengan 8, 1/8. Oke, kita bagikan dengan 1/8. Kita lanjut. 1/5 ini kita ubah ke pecahan biasa. Caranya dikalikan. 2 kita kalikan dengan 5. Kemudian ini kita tambahkan ke 1. Maka hasilnya 11/5. Kita kalikan dengan 3/4. Tambahkan dengan 3/5. Bagi bisa kita bikin jadi kali dengan cara membalikkan penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. Maka ini kita kalikan dengan 8/1. Jawabannya ini 11 dikalikan yang atas dengan yang atas, bawah dengan yang bawah. 11 kali dengan 3, ini hasilnya 33/20. Tambah dengan 3 kali 8, 24, per 4 kali 1, 4. Nah,
Cara menjawab soal seperti ini yang perlu adik-adik dan teman-teman kami pahami adalah 33 kita bagi dengan 20 itu apapun ceritanya tidak bakalan lebih dari 2. Karena kalau 2 pasti sudah 40 ya. 40 bagi 20 baru 2. Berarti ini sekitar 1 koma. 1 koma berapa kita nggak tahu. Kenapa bisa seperti itu kita bisa menjawab soal? Karena di option jawabannya tidak ada yang rapat. Ya, coba kita perhatikan optionnya. Ini semua jawabannya agak jauh-jauh rentangnya. Dengan demikian tidak perlu kita cari hasil pastinya, cukup tinggal dicari angka yang paling mendekati. Ya, perhatikan trik yang ini. Ini trik yang ini sangat berguna bagi adik-adik dan teman kami. Ini 24 kita bagi dengan 4 itu jawabannya nggak nyampe 5. Ya, nggak nyampe 6, sorry. Ini 3/5 tadi ya, sorry ini silap saya 3/5. Oke, ini 3/5. Maka ini seharusnya 24/5. Kalau 24 kita bagi dengan 5 itu hasilnya tidak nyampe 5. Artinya apa? Ini sekitar 4 koma, tapi karena kebetulan dia per 5 agak gampang ya. 4 kita bagi dengan 5 itu sekitar 8, 4,8. Nah, lantas kalau kita tambahkan 1 koma tambah dengan 4 koma, pasti hasilnya di kisaran 5 koma ataupun 6 koma. Tidak bakalan mungkin jawabannya ini di bawah 5 dan tidak mungkin jawabannya ini di atas 6. Karena apa? 1 tambah 4 aja 5. Kalaupun di sini lebih dari 3 mungkin naik 1 jadi 6, nggak bakalan mungkin jadi 9. Nggak mungkin jadi 9, apalagi 15, apalagi 10. Dan 1 juga tidak mungkin. Coba kita tambahkan. 1 tambah 4 itu sekitar 5. Dan di soal yang ada 5 cuma 1, yaitu 5,9. Trik yang seperti ini akan banyak kawan-kawan dan adik-adik kami temui. Ya, baik itu di soal-soal berikutnya akan banyak kita bahas trik yang seperti ini. Yang terpenting adalah tidak harus mencari jawaban harus sesuai dengan di option. Kalau optionnya agak jauh, ya. Tapi kalau optionnya rapat mungkin ada 5,9, 5,8, 5,7 maka memang harus dicari secara benar. Oke, kita lanjut ya soal berikutnya. Kita lihat lagi berikutnya. Di soal berikutnya juga hampir menggunakan trik yang sama. Di soal ini kita mau membagi 7,7 kita bagi dengan 2,5. Kita kurangkan dengan 2,4 kali 3/4. 7,7 ini cara mengubah ke bentuk pecahannya sama seperti yang tadi ya. Tapi karena 7,7 tidak dalam angka penting, maka ini langsung aja kita bikin 77/10. Dibagi dengan 2,5. Kalau kita bagikan dengan 2,5, ini bisa aja kita bikin jadi kali ya. Ini kali, ini kan dibagi dengan 5/2, bisa kita bikin jadi kali 2/5. Sama seperti yang tadi, membalikkan penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Kita kurangkan dengan 2/4. Kita kalikan dengan 3/4. Ya, sama-sama kita harus mengutamakan operasi bagi daripada kali. Ini ada kata bagi, ini ada 2, ini bagi, ini sama-sama kita bagi 2. Maka yang ini sisa 5. Ini juga sama-sama kita bagi 2, yang ini sisa 2, yang ini sisa 1. Kita kerjakan 77 kita kalikan dengan 1 tetap 77. 5 kita bagi dengan 5 kita kalikan dengan 5, ini jawabannya 25. Kita kurangkan dengan 1 kali 3 ini 3, 2 kita kalikan dengan 4, ini 8. Yuk. 77 kalau kita bagikan dengan 5 ini jawabannya sekitar 3. Nah, kalau 3 apakah 77 dibagi dengan 25 pas 3? Tidak, dia masih ada sisa. 3 kali 25 hanya masih 75. Sini 77 berarti punya sisa 2. Kita bagi dengan 25. Kita kurangkan dengan 3/8. Oke, nah sama seperti yang tadi. Ini nggak perlu lagi dicari. Bagaimana cara simpelnya? Perhatikan cara simpelnya ya. Saya akan membahas beberapa trik untuk menjawab soal lebih simpel. 32/5 kita kurangkan dengan 3/8, di mana 3/8 ini tidak lebih dari 1. Maka kalau 3 kita kurangkan dengan 1, maka kemungkinan jawaban yang paling dekat itu 2. Nggak mungkin 1, ini yang pertama. Kemudian ini nggak nyampe 4, dia hanya 3 koma. 3 koma tapi dikurang lagi, maka yang 4 ini juga tidak mungkin. 4 ini tidak mungkin, apalagi 5. 1 juga tadi tidak mungkin. Maka kemungkinan jawaban yang paling tepat C atau D. Kalau jawaban yang paling dekat C atau D, maka tinggal kita tentukan saja. Kita perhatikan di sini 2/25 kita kurangkan dengan 3/8, di mana 3/8 lebih besar daripada 2/25. Maka agar 2/25 mampu mengurangkan 3/8, maka dia harus meminjam 1 dari angka 3. Kalau angka 3 dipinjam 1, maka sisa 2. Berarti 2. Di option yang hanya ada angka 2 cuma 1. 2,625. Maka jawabannya ini D. Oke.
Kalau mau dikerjakan nanti silahkan dikerjakan ya. Ini kalau kita ubah 2/25 ini 3, 20 kita bagi dengan 25 tidak bisa ya, berarti 0, supaya bisa 200. 200 kita bagi dengan 25 itu 0,8. Kita kurangkan dengan 3/8 tadi sudah kita bahas, 3/8 itu 0,375. Nanti silahkan dikurangkan, pasti dapat jawabannya 2,625. Saya lanjut yang berikutnya. 4/5 tambah 3/5 tambah 3/8 tambah 6/8 tambah 1/2. Oke, kita lihat di sini sama juga triknya. Kita bakalan mencari jawaban yang paling mendekati. Ya, jadi setelah paham konsep yang seperti ini, maka adik-adik dan teman-teman sekalian tidak selamanya mengerjakan soal itu harus sampai dapat jawaban sesuai dengan di option. 1/2 ini saya ubah jadi 3/2. Yuk, lihat ya. Ini bisa kita jumlahkan karena kebetulan penyebutnya sudah sama. Ini juga bisa kita jumlahkan karena kebetulan penyebutnya juga sudah sama. Ya, sama-sama. Karena sama penyebutnya, maka yang atas saja jumlahkan. 4 tambah 3, 7. 7 kita bagi dengan 5. Tambah dengan 3 tambah 6 itu 9. Kita bagikan dengan 8. Tambah dengan 3/2. Oke. Nah, coba kita lihat. Kita mencari jawaban yang paling mendekati ya. 7/5 itu jawabannya tidak lebih dari 2. Ini 1 koma. Ya, karena kalau 2 10. Ini juga 1 koma. Ini juga 1 koma. 1 koma tambah 1 koma tambah 1 koma. Berarti kan sekitar 3 koma. Kalaupun koma-komanya lebih dari 1 mungkin 4 atau 5. Tidak bakalan mungkin jawabannya nyampe ke 16. Ini tidak mungkin. Ini juga tidak mungkin. Ini juga tidak mungkin. Maka jawaban yang paling mendekati antara A atau E. Kalaupun misalnya teman-teman dan adik-adik tidak memiliki waktu yang lebih, maka jawablah asal-asalan antara A atau E. Tapi itu solusi terakhir ya. Andai kata kita masih memiliki waktu, maka coba kita kerjakan. 7/5 ini kalau kita bagikan, maka jawabannya ini 1. Dimana kalau kita bagikan sisanya 2. 2 kita bagikan dengan 5, ini 1,4. 9 kita bagikan dengan 8, ini juga 1. Sisanya 1. 1/8 tadi sudah kita bahas. 125. Tambah dengan 3/2 ini 1,5. Cara menjumlahkan soal seperti ini simpel. Lihat aja yang di belakang koma. Yang 3 di belakang koma cuma 1, angka 5, maka angka 5 tidak berubah. Yang 2 di belakang koma cuma angka 2, angka 2 tidak berubah. Yang 1 di belakang koma ada 3, ada angka 4, ada angka 1, ada angka 5. Tambahkan 5 tambah 1, 6, tambah 4, 10. Berarti 10 cukup dituliskan 0. Naik 1. Komanya sudah habis. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Tadi naik 1, berarti jadi 4. Maka jawabannya 4,025. Simpel ya. Nah, itu dia. Yuk kita lanjut. Soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 4. 1,4 kali 1/4 kali 164 kita kalikan dengan setengah. Nah, kita bikin di sini 1/4 kali dengan 164. Ini bisa juga saya bikin 164/1. Kita kalikan dengan 1/2. Oke, tadi saya katakan bahwasanya operasi itu dikalikan itu atas dengan atas, bawah dengan bawah. Dan jangan lupa, dalam operasi itu harus kita mengutamakan bagi daripada kali, agar angkanya menjadi lebih kecil dan gampang dikerjakan. Seperti yang ini kita bagikan pembilang dengan penyebut dibagi 2, ini habis sisa 1, yang ini sisa 82. Maka soal ini sisa 82 dibagi dengan 4. Kalau mau dibagi lagi juga bisa, kalau langsung dikerjakan juga bisa. Langsung kita kerjakan saja. 82 dibagi 4 yang bisa itu hanya 80. 80 kita bagi 4, 20. Nah, 20 itu cuma 1. Yang A. Udah jawabannya ini. Nah, 20,50. Lantas dari mana 50-nya? Sisa 2. 2 kita bagi dengan 4 itu 5. 20,5 itu sama juga dengan 20,50. Oke, cepat ya. Kita lanjut soal nomor berikutnya, nomor 6. Nah, yang nomor 6 ini juga ada triknya. Trik cepat ya, trik cepat. Trik cepat. Oke. Cara mengerjakan trik cepat mengerjakan soal seperti ini hanya berlaku jikalau selisihnya sama. Coba kita perhatikan di soal, apakah selisihnya sama? Sama. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 29, artinya selisihnya 1. Sama ya. Maka untuk mencari jumlah ya, ini jumlah sama dengan ya awal
yang awal, suku awal, tambahkan dengan akhir. Kita bagi dengan 2. Kita kalikan dengan N. Di mana N sama dengan banyak bilangan. Nah, inilah trik paling cepatnya. Oke. Kita kerjakan soal di atas. Maka jumlah dari yang soal di atas sama dengan awalnya berapa? 1. Akhirnya berapa? 29. Berarti di sini kita bikin 1 tambah dengan 29, kita bagi dengan 2. Kita kalikan dengan banyak bilangannya. Banyak bilangannya berapa? 1 sampai dengan 29 banyak bilangannya itu ya ada 29. Berarti ini kita kalikan dengan 29. 1 tambah dengan 29, 30. Kita bagi dengan 2. Kita kalikan dengan 29. Sama-sama kita bagi 2, sisa 15. Habis 1. 15 kali dengan 29, jawabannya 435. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, nomor berikutnya. Nomor 7 hampir sama. Tapi adik-adik dan kawan-kawan sekalian, kebetulan ini optionnya ada yang salah. Ya. Tapi trik mengerjakannya sama saja. Yuk kita perhatikan. Ya, kalau kita perhatikan ini selisihnya sama. Selisih di soal ini sama. Berapa selisihnya? Selisihnya itu 10. 12 ke 22 10, ke 32 10 dan sampai dengan ke 92. Maka langsung aja kita kerjakan soal di atas ini, di mana jumlah, ya. Sebelum saya jawab soal ini, silahkan coba nanti kamu kerjakan dulu adik-adik dan kawan-kawan sekalian. Apakah jawaban yang kita miliki sama? Kalau sama maka memang kamu sudah paham bagaimana mengerjakan soal yang seperti ini dengan cepat dan tepat. Kita lihat awalnya tadi itu 12, berarti ini 12. Kita tambahkan dengan akhirnya 92. Ini kita bagikan dengan 2. Kita kalikan dengan banyak bilangan. Banyak bilangannya berapa? Maka kita hitung. Banyaknya itu 12, 22, 32 sampai dengan 92. Kalau kita kerjakan 12 sampai dengan 92, itu kan tinggal hitung aja. Angka 1, 2, 3, 4 sampai 9 ya. Berarti ada 9 bilangan. Kalikan dengan 9. Setelah kita jumlahkan ini 12 tambah 92, jawabannya 104. Kita bagikan dengan 2, kita kalikan dengan 9. Ini sama-sama kita bagi 2, sisa 52. Kita kalikan dengan 9. Ya, sama-sama. 5 kita kalikan dengan 9 itu 450. 2 kali 9, 18. Berarti 450 tambah 18, 468. Maka jawaban yang benar 468 dan kebetulan optionnya ada yang salah. Oke, ya. Berikutnya. Soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 kurang 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat kurang dengan B pangkat 3. Oke, baik. Nah, perhatikan anak didik kami. Perhatikan adik-adik dan teman-teman sekalian. Di mana untuk mengerjakan soal seperti ini, kalau misalnya kita ganti nilai A dengan 5, nilai B dengan 2, bisa-bisa saja. 5 pangkat 3, kita kurangkan dengan 3 kali 5 pangkat 2, kali 2, sampai dengan di 2 pangkat 3. Tapi ini juga ada bahwasanya bentuk seperti ini sebenarnya sama dengan A pangkat A, kita kurangkan dengan B. Pangkat 3 ini kalau kita pangkatkan, ini hasilnya A pangkat 3 kurang 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat kurang B pangkat 3. Oke, ini ya. Sama ini hasilnya. Maka soal yang ini sebenarnya kalau kita sederhanakan, ini sama dengan A kurang B pangkat 3. Nah, jadi nanti dipahami bentuk yang ini. Ini dipahami aja, udah gampang. Maka A kurang B pangkat 3. A-nya 5, kita kurangkan dengan B-nya 2. Ini kita pangkatkan dengan 3. 5 kurang 2 itu 3. 3 pangkat 3. Jawabannya 27. Simple. Tidak harus memasukkan angka 5 dan angka 2. Langsung aja jawabannya yang C. Nah, itu dia. Oke, nanti ada beberapa bentuk lagi yang harus yang sering muncul. Itu A tambah B dikuadratkan dan A kurang B dikuadratkan. Soal yang seperti ini akan kita bahas di soal-soal berikutnya ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Nomor 9.
882 ini sorry itu kuadrat. 882 tambah dengan 115 ini kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan hasilnya ini tambahkan dulu ya. 800 berarti jadi berapa? Dari belakang 5 tambah 2 7, 1 tambah 8 9, 8 tambah 1 9, berarti 997 dikuadratkan. Trik menjawabnya, coba kita perhatikan. Kalau ini kita kuadratkan, apapun ceritanya pasti sudah makan waktu. Maka caranya bagaimana? Kita perhatikan ke option. Kalau yang angka terakhirnya 7, coba kalau 7 kita kuadratkan. 7 kita kuadratkan, 7 kuadrat itu sama dengan 49. Maka mau nggak mau jawaban akhirnya haruslah angka 9. Ya, angka 9 ini bilangan terakhir. Kalau terakhirnya tidak 9, sudah pasti soal itu, option itu salah. Yang mana aja yang salah? D salah, B salah, A salah. Simpel kan? Nah, itulah trik-trik menjawab soal bilangan bulat dan pecahan. Iya, ini kan belum pasti. Kan ada dua, antara C atau yang E. Oke, baik. Andai kata jawabannya seperti ini, karena selisihnya agak jauh, kita juga masih gampang. Gampangnya di mana? 997 itu sudah mendekati angka 1000. Mendekati ya. Mendekati 1000. Yuk. Kalau mendekati 1000 kita kuadratkan ini kan 1 juta. Lantas yang paling dekat ke angka 1 juta mana? Yang C. Maka jawaban daripada yang ini itu 997 kalau kita kuadratkan itu sama dengan 994.009. Nanti kalau untuk memastikan jawabannya silahkan kamu kalikan saja 997 kali dengan 997. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Berapakah 6/7 dari 87,5%? Oke, nomor 12 juga sangat gampang. 6/7 dari ini artinya kali. Dari artinya kali. Kali. 87,5% bilangan penting. Tadi sudah kita bahas. Ini 7/8. Tadi kan kita bahas. Saling mematikan 7 dengan 7. Maka jawabannya 6/8. 6/8 ini bisa kita coret. Sisa bagi 2, 3/4. 3/4 juga tadi ada di angka penting 0,75. Gampang. Jawabannya yang C. Repot mengerjakannya. Nah, demikianlah yang bisa saya bantu buat adik-adik dan teman-teman sekalian. Nah, untuk soal-soal berikutnya akan kita bahas di lain waktu dan di video-video berikutnya. Bagi yang teman-teman dan adik-adik sekalian yang pengen merequest untuk soal-soal yang akan kita bahas di video-video berikutnya, silahkan komen dan atau silahkan tulis atau request di kolom komentar. Nanti akan kita bahas dan coba akan saya bantu memudahkan menjawab soal-soal TIU, baik itu TPS, TPA maupun matematika. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa ya untuk tetap like, share, dan subscribe video saya ini. Kemudian kalau bisa aktifkan juga tombol notifikasinya agar kita bertemu di video-video berikutnya. Demikian, terima kasih.